Yang kedua, yuk coba kita kembali dalam 1 Tawarik pasal 29. Sekarang kita baca pada ayat 14 saudaraku. Ayat 14, yuk kita lihat ayat 14. Daud berkata, sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Saudaraku, siapa yang tidak kenal Daud? Pada zamannya saja saudaraku, Daud menjadi seorang raja atas seluruh Israel yang begitu tersohor, begitu ternama. Sampai hari ini saudaraku, Israel pernah hilang. Tahun 40-an muncul lagi menjadi sebuah negara dan memiliki sebuah bendera. Namanya apa saudaraku? Nama bendera Israel? Namanya? Gak ada yang tahu. Namanya Star David, bintang Daud. Artinya apa saudaraku? Kejayaan Daud sampai hari ini orang masih kenang. Betul? Tapi saudaraku, Daud bilang apa di hadapan Tuhan? Siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku ini? Ini menunjukkan apa saudaraku? Kerendahan hati. Amin. Saya mau bilang orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Orang yang hatinya mencintai Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada buktinya, ada tandanya. Apa itu? Dia pasti bisa tetap jaga hatinya. Dia tetap tinggal dalam kerendahan hati. Sekalipun dia diberkati, sekalipun dia jadi orang kuat, menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, menjadi orang besar, dia tetap bisa hidup dalam kerendahan hati. Amin. Ini jujur saudaraku ya. Ada begitu banyak orang saudaraku. Waktu belum punya apa-apa saudaraku. Waduh, jalan saja gak berani nongak ke atas. Ngeliatnya ke bawah. Ketemu gopean lumayan buat jajan. Begitu udah sukses, hebat, kaya raya, jalannya dongak. Siapa lu, siapa gua, sampai kesandung saudaraku. Kenapa? Jawabannya saudaraku, karena dia lupa saudaraku. Apa yang dia dapat, apa yang dia punya, apa yang dia miliki hari ini. Itu semua datangnya dari Tuhan. Coba kembali lihat tadi ayat yang ke-14 saudaraku. Ayat 14, minta tolong multimedia. Firman Tuhan bilang apa? Daud dengan kesadaran. Sebab, dari tengah-tengah ya. Sebab daripada mula segala-galanya. Dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Daud sadar betul kalau dia bisa memberi pemberian yang terbaik, kalau dia bisa lakukan ini dan itu, kalau dia bisa menjadi pribadi yang mulia, tersohor, nama besar. Dia sadar betul semuanya datangnya dari Tuhan. Sehingga dia tetap tinggal dalam kerendahan hati. Amin. Yuk. Saya mau kita boleh menjadi pribadi yang semakin melekat hati kita dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan. Maka kita akan menjadi pribadi yang tetap tinggal dalam kerendahan hati kita. Karena kita sadar apa yang kita punya itu semua datangnya dari Tuhan. Satu ayat pembanding saudaraku, satu kisah pembanding. Yuk coba saya minta tolong multimedia 2 Tawarik pasal 26 ayat yang kelima. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang kelima. Minta tolong. Ini cerita tentang Raja Uzia ya. Raja Uzia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama Raja Uzia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudaraku, ini cerita tentang seorang raja yang dari kecil sudah diangkat jadi raja. Dalam ketidakmengertiannya, dalam ketidaktahuannya, di bawah asuhan seorang imam Zakaria, Raja Uzia diajar untuk hidup takut akan Tuhan.
Selama dia mencari Tuhan di bawah bimbingan seorang Imam Zakaria, maka Tuhan membuatnya segala usahanya menjadi berhasil. Saya mau bilang saudaraku, orang yang hatinya mengasihi Tuhan, yang melekat hatinya dengan Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Amin. Tapi coba lihat ayat 16 nih saudaraku. 2 Tawarik 26 ayat 16. Coba kita lihat apa kemudian yang terjadi. Setelah Raja Uzia menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi tersohor. Ia menjadi, apa saudaraku? Menjadi tinggi hati, menjadi sombong, menjadi congkak. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang kejadiannya sama seperti ini saudaraku. Seperti kisah Raja Uzia. Waktu dia belum punya apa-apa, waktu dia masih kere, waktu dia masih belum memiliki apa-apa saudaraku. Rasanya dia minder gitu. Tapi begitu diberkati, sukses, kaya raya, berhasil hidupnya, langsung berubah menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati. Kenapa? Jawabannya satu saudaraku. Karena dia melupakan Tuhan. Dia tidak seperti Daud. Belajar untuk ingat apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu semua datangnya dari Tuhan. Amin. Saudaraku, di dalam perjanjian baru, kitab Injil menceritakan tentang, Tuhan Yesus menceritakan tentang ada seorang yang kaya, yang hartanya berlimpah-limpah, yang tersimpan di lumbungnya untuk bertahun-tahun lamanya. Tapi Tuhan bilang saudaraku, orang yang kaya ini adalah orang yang bodoh. Yang mungkin dengar khotbah saya beberapa waktu lalu, saya pernah khotbah tentang hal ini. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bilang orang yang kaya ini adalah orang yang bodoh? Jawabannya sama saudaraku. Karena dia melupakan Tuhan. Dia pikir dia berhasil, dia kaya, dia sukses. Itu semata-mata karena hasil perjuangan, itu hasil usaha, itu hasil pekerjaannya. Yes, saya bukan mau ngajarin, oh kalau gitu ya udah tidur aja ntar juga diberkati. Nggak gitu saudaraku ya. Saya mengimani bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Saya percaya itu. Tapi yang mau diajarkan firman Tuhan di sini saudaraku, jangan lupakan Tuhan. Waktu engkau bekerja, berusaha, berdagang, bisnis, dan engkau berhasil, engkau diberkati, engkau sukses. Jangan lupakan Tuhan. Jangan hanya berpikir bahwa itu semata-mata karena hasil usaha kerja saya, karena itu perjuangan saya. Tidak. Sadari ada tangan Tuhan di atasnya yang menyertai usahamu, yang memberkati pekerjaanmu. Sehingga apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat menjadi berhasil. Amin. Kalau kau lupa, kita bisa menjadi sama seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Orang yang bodoh. Amin. Ini ada satu cerita saudaraku ya. Cerita tentang OKB. Apa itu OKB? Orang kaya baru. Itu udah lama. Ini orang kaya belagu. Oh tapi gak ada di sini ya. Di sini orang kayanya baik-baik. Satu kali saudaraku, ini OKB masuk ke rumah makan. Ke sebuah rumah makan yang besar saudaraku. Lalu dia panggil pelayannya. Dia lihat buku menunya. Orang kalau lihat buku menu saudaraku yang dilihat apa? Ya menunya, makanannya apa gitu. Ini enggak saudaraku. Yang dia lihat harganya. Dia mau cari yang 8 digit. Yang 5 digit lewat. 6 digit lewat, 7 digit lewat, yang harga jutaan lewat. Dia mau cari yang puluhan juta satu kali makan. Keren saudaraku.
Lalu dia cari-cari ketemu saudaraku. Saya mau yang ini. Pelayanan dengan ramah berkata, mohon maaf Pak, yang itu nggak bisa. Kamu kurang ajar ya, saya mampu bayar loh, saya mau yang ini. Mohon maaf Pak, nggak bisa. Saya panggil bos kamu ya, biar kamu dipecat sekarang juga. Bukan begitu Pak, masalahnya yang Bapak tunjuk itu bukan menu Pak, itu nomor telepon di sini Pak. Saudara bisa mengerti? Saya mau bilang saudara, orang kalau sudah melupakan Tuhan akan jadi sombong. Karena itu jadilah kita pribadi yang menyadari, yang mengerti apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Itu semua datangnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa tetap tinggal dalam kerendahan hati kita. Untuk kita tetap melekat dan mengasihi Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Dan yang terakhir. Oh ini kata-kata mujizat gitu ya. Harus sedikit keras. Supaya mujizat terjadi. Yang buta melihat. Oke, kita lihat ya. Ayat yang pertama saudaraku. Dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang pertama. Oke, kita baca sama-sama ya. Terakhir. Yuk kita baca. 2, 3. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu. Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar. Jadi pembangunan bait suci itu adalah pekerjaan yang besar. Sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Saudara, waktu saya coba pelajari dan renungkan kisah ini saudaraku, ini gak main-main loh. Daud nabur, Daud investasi buat pembangunan bait suci itu sudah habis-habisan saudara. Dari apa yang dia punya dia tabur semuanya saudara. Tapi perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Daud. Ini pekerjaan besar. Tapi ini semuanya adalah untuk Tuhan Allah. Lah kita baru juga ngasih beras 5 kilo. Foto dulu. Habis itu masukin ke medsos. Oi seluruh dunia, lihatlah aku sedang memberikan pemberian buat orang. Itu kan yang hari-hari ini dikerjakan oleh orang kan. Kalau orang awam, orang di luar sana, saya masih gak aneh gitu ya. Sekarang saudaraku banyak pendeta, banyak gereja yang melakukan hal yang sama. Yang saya mau bilang saudaraku yang ketiga, tandanya. Apa sih tandanya orang yang hatinya melekat dengan Tuhan? Apa sih buktinya orang yang mencintai Tuhan? Apa yang dikerjakannya? Apa yang diberinya? Apa yang dilakukannya? Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk dirinya sendiri. Amin. Saya mau bilang saudaraku, ada begitu banyak orang yang hari-hari ini seakan-akan melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik, tapi untuk konten. Seperti saya bilang tadi saudaraku, kalau orang awam yang mengerjakan itu saya masih gak aneh. Ini pendeta. Kebetulan saya pengurus daerah saudaraku di sinode kami gitu ya. Saudara, saya tahu betul modalnya saudaraku. Modalnya 2 juta bikin nasi bungkus. Itu pun nyuruh jemaat yang bikin. Habis itu saudaraku bikin konten kan, bagi-bagi nasi bungkus di jalanan. Wah kameranya dari kiri, kanan, depan, belakang, mungkin dari sorga. Tahu nggak endorse-nya saudaraku? Hasilnya yang diperoleh. Puluhan kali lipat, bahkan mungkin ratusan kali lipat dari apa yang dikeluarkannya. Hari ini saya mau bilang saudaraku, seperti apa yang firman Tuhan bilang, kalau kita kerjakan hal itu, kita sudah dapat upahnya. Apa itu? Cuman pujian. Firman Tuhan bilang apa saudaraku? Ini bukan teori saya loh, tapi teori firman Tuhan. Kalau tangan kanan memberi, apa? Tangan kiri nggak usah tahu. Betul? Pertanyaan logika saya. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tahu nggak?
Pasti tahu dong, orang satu tubuh, otaknya satu. Kalau tangan kanan memberi, pasti tangan kiri tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Maksudnya, kalau engkau melakukan sesuatu yang baik, engkau memberi taburan yang baik, nggak usah orang lain tahu. Lakukan itu dengan tersembunyi. Biar Bapamu yang di sorga akan membalas semua perbuatanmu yang baik dan tersembunyi itu. Yang mengerti boleh bilang amin. Biar hari ini saudaraku, kerinduan ini bukan hanya miliknya Daud. Tapi kerinduan untuk kita menjadi pribadi yang semakin melekat dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin mencintai Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Ini boleh menjadi satu kerinduan yang kita miliki. Dan sekali lagi, rindu tidak bisa hadir tanpa bukti. Apa buktinya? Buktinya yang pertama, kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau bisa memberi buat Tuhan. Dan bukan sekedar memberi. Bukan pemberian asal-asal, tapi pemberian yang terbaik buat Tuhan. Amin. Bahkan yang kedua, hari ini Tuhan bilang, orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, dia pasti akan tinggal dalam kerendahan hati. Kenapa? Karena dia akan menyadari bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia dapat, itu semua datangnya dari Tuhan. Dan yang ketiga, bukti orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, orang yang hatinya mengasihi Tuhan, di apa yang dikerjakannya, apa yang diberinya, apa yang dilakukannya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.